Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan kami dari kelompok Insek Minor, mahasiswa program studi sistem informasi yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Taufik Hidayat dan peserta tadi Agus Wini Greg. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan laporan proyek akhir kami untuk mata kuliah pengembangan data. Judul penelitian yang kami angkat adalah analisis faktor penentu nilai properti dan segmentasi pasar perumahan di Jakarta Selatan menggunakan teknik data mining. Mengapa kami memilih topik ini? Kita semua tahu bahwa Jakarta Selatan adalah salah satu kawasan hunian paling strategis di Indonesia. Namun pasar properti di sini memiliki masalah unik, yaitu disparitas harga yang ekstrim. Dalam satu kawasan kita bisa menemukan rumah seharga 2-3 miliar. Namun tidak jauh dari situ, dari sini dengan spesifikasi mirip yang dijual di atas 15 miliar. Masalahnya adalah jika kita hanya melihat ribuan baris data transaksi ini secara manual, sangat sulit bagi investor atau agen properti untuk memahami struktur pasarnya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan besar. Pertanyaan yang pertama itu, faktor apa sebenarnya paling dominan untuk menentukan nilai properti, apakah luas rumah, luas bangunan, atau jumlah kamar. Untuk pertanyaan yang kedua itu, bagaimana segmentasi pasarnya? Bisa kita mengelompokkan ribuan rumah ini menjadi kategori yang jelas, seperti kelas bawah, menengah, dan atas, menggunakan algoritma komputer. Untuk menjawab ini, kami menggunakan pendekatan data mining dengan algoritma semi-spectrum untuk segmentasinya dan isolation forest untuk mendeteksi anomali. Di awal kami hanya menggunakan satu algoritma saja, yaitu semi, tapi setelah kami processing, kami melihat ada pola sebaran data unik. Data unik di sini maksudnya adalah data yang tidak masuk akal atau melenceng dari kebiasaan umum. Mari kita masuk ke teknisnya. Jadi data yang kami gunakan bersumber dari public table berisi 1000 data transaksi properti. Atribut utamanya meliputi harga, luas tanah, luas bangunan, kamar tidur, kamar mandi, dan garasi. Namun data mentah tidak bisa langsung kita olah. Prinsip utama data mining adalah kualitas output sistem langsung tergantung pada kualitas input data. Maka kita melakukan pre-processing untuk tepat melalui 3 tahapan. Jadi tahapan yang pertama itu adalah data reduction dan cleaning. Kami membuang kolom yang bernama nomor dan nama rumah. Jadi alasannya sangat sederhana, yaitu algoritma cleaning bekerja berdasarkan jarak matematika. Data teks deskriptif seperti nama rumah dan nama rumah tidak bisa dihitung jaraknya, sehingga harus dibuang agar tidak menjadi masalah. Kami juga membersihkan data duplikat untuk menjaga integritas statistik. Untuk tahapan yang kedua itu adalah handling outlier. Jadi saat ini yang paling krusial adalah mengenal outlier. Bisa kita lihat di sebelah kiri ini, titik-titik hitam di atas kotak itu adalah harga ekstrim. Ada rumah yang harganya puluhan bahkan ratusan miliar, padahal rata-rata pasarnya hanya 5-10 miliar. Jika data ekstrim ini kami biarkan, maka rata-rata akan rusak dan pusar cluster akan mengancam jauh. Jadi solusinya kami menggunakan metode statistik IQR, data yang berada di luar batas wajar angka. Hasilnya bisa dilihat di grafik juga di sebelah kanan, sebagian data menjadi jauh lebih stabil dan representatif untuk dianalisis. Di tahapan yang ketiga itu adalah normalisasi data. Ini tantangan klasik data properti. Jadi variabel harganya bernilai miliaran, 9 sampai 10 digit. Sedangkan kamar tidur cuma 1 yang, yaitu 1 digit. Langsung dihitung, komputer mengingat harta adalah segalanya dan mengabaikan jumlah kamar. Maka kami memakai seller untuk mengubah semua angka-angka baik harga maupun kamar menjadi rentang 0 sampai 1. Ini membuat variabel penebobot yang di dalam penentu kostum. Baik, kita masuk ke metodologi dan algoritma. Setelah data siap, kita masuk ke pemodelan.
Tantangan pertama dalam clustering adalah beberapa jumlah kelompok yang harus kami buat. Kami tidak menebak tapi menggunakan elbow method. Jadi mari kita perhatikan grafik berikut ini. Garis error turun tajam dari K1 ke K2, lalu ke K3. Setelah angka 3, penurunan mulai melandai. Titik siku ini mengindikasikan bahwa membagi pasar menjadi 3 cluster adalah opsi yang paling optimal secara matematis. Tidak terlalu sedikit dan tidak terlalu rumit. Back next. Berdasarkan hasil elbow tadi, kami menerapkan model yang pertama, K-means dengan K3. Algoritma ini akan mengumpulkan 1000 rumah tadi berdasarkan kemiripan karakteristik fisik dan harganya. Yang kedua, isolation forest. Kami juga penasaran apakah ada data yang dalam tanda petik aneh. Kami jalankan algoritma ini dengan asumsi kontaminasi 5% untuk mencapai anomali pasar yang mungkin terlewat oleh K-means. Oke, lanjut ke tampilan scatternya coba. Oke. Inilah hasil akhirnya. Visualisasi peta segmentasi pasar Jakarta Selatan terlihat jelas terbentuk 3 klaster dengan karakteristik berbeda. Klaster ungu entry level ini adalah segmen pasar terbawah ekonomis. Harganya berkisaran di rata-rata 3M dengan luas tanah terbatas. Klaster hijau mid range, segmen menengah dengan rata-rata harga 6M. Untuk klaster kuning high end, segmen pasar mewah dengan harga rata-rata di atas 10M. Oke, tampilan block plotnya coba perbandingan harga. Sekarang kita kembali ke judul penelitian. Analisis faktor penentu nilai properti. Apa yang membedakan klaster ungu, merah dengan kuning mahal? Mari kita lihat black spot tersebut. Yang pertama, faktor luas tanah dominan. Perhatikan grafik luas tanah. Perbedaan antara klaster entry level dan high end sangat jauh dan signifikan. Semakin luas tanah, harga naik drastis secara linear. Ini membuktikan bahwa luas tanah adalah faktor penentu utama key determinants. Yang kedua, faktor kamar tidur sekunder. Menariknya saat kita melihat jumlah kamar, perbedaannya tidak se-ekstrim luas tanah. Rumah mewah kuning memang kamarnya lebih banyak, tapi selisihnya tipis dengan rumah menengah. Ini bisnisnya di Jakarta Selatan, harga properti didorong oleh nilai tanah land value, bukan sekedar banyaknya kamar atau bangunan. Lalu tampilkan di titik tadi mana? Nah, ya titik. Nah, lalu bagaimana dengan anomali titik merah bertanda silang ini? Adalah data yang dideteksi aneh oleh isolation forest. Contoh temuan, ada rumah dengan luas tanah besar tapi harganya masuk kategori entry level. Dalam bisnis ini disebut undervalue property. Bagi investor data merah inilah harta karun yang paling dicari karena berpotensi untung besar jika dibeli. Bagian penutup. Ya. Oke, baik, kita masuk ke bagian kesimpulan atau penutup. Sebagai penutup, apa kesimpulan dari penelitian ini? Yang didapat ada 4. Yang pertama, validasi metode. Algoritma K-means terbukti efektif memetakan pasar properti yang kompleks menjadi 3 segmen terstruktur: ekonomis, menengah, dan mewah, dengan performa evaluasi silhouette score yang baik. Yang kedua, efektivitas deteksi anomali. Algoritma isolation forest berhasil mengidentifikasi 5% data anomali dari total transaksi.
Algoritma ini sukses memisahkan data yang memiliki perilaku harga tidak wajar atau outlier dari pola pasar yang normal, yang sangat berguna untuk audit data. Yang ketiga, faktor penentu. Analisis membuktikan bahwa luas tanah adalah determinan terbesar nilai properti di Jakarta Selatan, mengalahkan variabel fasilitas lainnya. Kemudian yang terakhir, manfaat bisnis. Bagi pengembang, bisa menggunakan properti cluster ini untuk menentukan harga jual atau pricing strategi. Demikian presentasi final proyek kami. Harapannya analisis berbasis data ini dapat memberikan wawasan baru dalam memahami dinamika pasar properti secara objektif. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.